Nah, kita baca sedikit hadis sambungan semalam. Sambungan daripada hadis tentang kehormatan orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10. An Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i, dari Abi Qatadah, sahabat Nabi Abi Qatadah, ngaran sidin Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila sholati, aku sudah berdiri hendak sembahyang. Jadi Nabi, aku sudah berdiri sembahyang, jadi imam diri sudah Nabi. Wa uridu an utawwila, dan aku berniat hendak panjang sedikit sembahyang nih, hendak panjang. Nabi itu sidin ketujuh memang sembahyang tuh kesukaan sidin lah, hendak memanjangi nih cagaran nih pihak. Sekalinya fa asma'u buka at-tifli, tiba-tiba aku mendengar tangisan kananak bayi, kananak halus. Nah, rupanya kananak halus dibawa umahnya kemana? Ke masjid lah. Kananak halus dibawa ke masjid tempat sembahyang. Rupanya nang maharagu di rumah kadida kalau mamanya hendak umpat bayi maman. Menangis kananak itu. Aku mendengar aja Nabi ada kananak menangis. Maka rencana Nabi hendak panjang sembahyang. Fa'atazawwaja fi sholati, maka aku ringkaskan. Kada jadi aku panjang-panjang. Anda apa jajarinya. Nah, maras lawan mamanya kasihan karena ya kalau mbah terganggu kalau umahnya sembahyang anaknya menangis. Nah, kada jadi aku berpanjang-panjang. Fa'atazawwaju fi sholati, maka aku ringankan kada jadi panjang aku sembahyang. Kenapa? Karahiyata, aku kada hendak an asyqa ala ummihi, menyusahkan, menyulitkan ibunya. Ya kalau anak menangis kan nang umah sembahyang kada usul lagi. Nah, itu artinya termasuk maras sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang kada bang panjang jadi. Ini jadi imam sidin lah. Wa hadis yang ke-11, wa an Jundub bin Abdullah qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fa huwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullahu fi min zimmatihi syai'in fa innahu may yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikuhu summa yaqubu alayhi fi nar jahannam. Man shalla salata subhi, barang siapa sembahyang subuh, shalla salata subuh, barang siapa sembahyang subuh berjamaah, itu sambungannya berjamaah, ai fi jamaatin. Siapa sembahyang subuh pahu berjamaah, sekurang-kurang jamaah, satu imam satu makmum. Fahuwa fi zimmatillah, maka orang itu berada di dalam jaminan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Nah, ini penting mana kita, supaya kalau bisa sembahyang subuh itu jangan sorangan mun kawa. Karena siapa sembahyang subuh berjemaah itu dijamin oleh Tuhan, zimmatillah, dalam jaminan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Siapa aja nang pindah hendak anu kada kawa lah, tapi sudah sembahyang subuh. Sembahyang subuhnya berjemaah. Lamun belum hendak ke masjid atau hendak kelanggar sembahyang subuh, itu belum. Ada tuh babaya hendak turun sembahyang subuh semprot orang lawan air keras. Siapa ngaran jadi entah. Sampai hari ini mata sidin lah. KPK itu belum sembahyang lagi sih, hendak ke masjid. Nah, jadi belum dapat jaminan. Ini sudah sembahyang. Siapa sembahyang subuh berjemaah, tuntung dalam jaminan Tuhan. Siapa aja nak manu kada kawa. Nah, dijamin.
fala yatlubannakumullah min zimmatihi bi syai'in. Kita baguslah sembahyang sunat subuh itu semalam, ayatnya apa? Sunat subuh. Sunat subuh ayatnya alam nasrah, rakaat pertama lah. Alam nasrah laka sadrak lawan qul ya ayyuhal kafirun, itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu ujar Imam Ghazali dalam Ihya, barang siapa membaca itu man shalla bi alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa sembahyang dengan alam dan alam kada kena alam. Apa jar? Sembahyang dengan alam dan alam maksudnya alam nasrah ayatnya. Alam tarakai lam yusibhu alam, tidak dikenai oleh alam. Alam yang kedua ini alamun penyakit atau ayat penyakit insyaallah. Nah, ada lagi qasurat yadu kulli adu, pendek tangan musuh. Pendek tangan musuh. Musuh pendek, arti pendek itu kada sampai lah. Jadi orang anak manu itu kada kawa. Nah, insyaallah berkat lah. Nah, itu sunat subuhnya tuh. Nah, ini sembahyang subuh ulang berjemaah. Fala yatlubannakumullah, maka janganlah menuntut akan kamu oleh Allah min zimmatihi bi syai'in. Artinya jangan coba-coba ya kamu hendak anu jaminan Tuhan. Orang sudah jamin, jangan coba-coba nak diapai, nak dibinasakan. Fa innahu may yatlubuhu min zimmati bi syai'in yudriku. Kalau orang yang coba-coba mengganggu orang yang dalam jaminan Allah, bahaya besar. Yaqubu ala wajhi nar jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi hati-hati, orang yang sudah dijamin oleh Tuhan. Nah, jadi bagus, mudah-mudahan kita kawas sembahyang subuh berjemaah. Makin banyak jamaahnya, makin banyak lagi. Rawahu Muslim. Kemudian hadis yang ke-12 an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, Sayyidina Umar dan anak Sirin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam. Jadi kita ini saudara lah. Al-muslim akhul muslim. Nah, orang Islam bersaudara dengan orang Islam. Saudara seagama katanya lah, saudara seagama. Ini ada saudara seagama, ada saudara apa? Senasab, ya Allah, saudara seketurunan. Ada saudara seagama, ada saudara senegara, ya Allah, kita. Nah, senegara sama-sama rakyat Indonesia saudara juga kalau. Nah, akhul muslim. Karena bersaudara, fala yazlimuhu, maka janganlah dia menganiaya. Jangan saudara bang, jangan diapa-apai saudara, jangan dizolim, hartanya jangan diambil, ya Allah. Nah, sifatnya jangan dicela, jangan puji cela, sifat puji cela jangan diapa, pokoknya jangan dianiaya lah gitu, jangan dizolim. Wala yuslimuhu, dan jangan diserahkan kepada musuh. Nah, bisa juga, saudara bang, jangan diserahkan kepada musuh. Kalau ada musuh hendak mendapati ini aja kawah kan serahkan, dapat duit kena jangan. Nah, perintah ini wajib. Nah, itu tergantung keimanan aja bang, masing-masing pulang tuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Nah, barang siapa yang ada pada hajat saudaranya, maksudnya barang siapa berusaha menunaikan hajat saudaranya. Ini kesian ini nih, kada bisi baras, misalnya hajat. Kalau hajat itu apabila kada ditunaikan mudarat, hajat ngarannya. Ini sakit umpamanya, sakit kada kon obat. Nah, kita takuni. Nah, kalau kita berusaha menunaikan hajatnya, apa ini sakit? Kiawakan menteri umpamanya, atau dibelikan obat atau apa. Pokoknya
supaya hajatnya nih terpenuhi, garingnya kada kau nukar obat, nah atau ditagih orang utang kada kau bayar, nah pokoknya hajat lah. Nah lalu kita berusaha menunaikan hajatnya. Maka siapa yang berusaha menunaikan hajat saudaranya, apapun hajatnya, akanallah fi hajatihi, niscaya Allah pun menunaikan hajat-hajatnya. Jadi kalau kita menunaikan hajat saudara kita muslim, hajat kita kena ditunaikan Allah juga. Nah langsung tunah menunaikan. Apalagi hajat kita yang paling besar apa yo? Hari kiamat kena hajat lah. Nah di dunia pun bisa juga. Berkat inya menolongi orang, nukarakan obat umpamanya, atau kelaparan, baras kada bisa baras lah. Nah ini sembako barang ini bagi-bagi lah. Kesiannya. Nah kita menunaikan hajatnya, hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan Tuhan ya. Ada di bawah itu hadis sedikit. Afdhalul amal, sa'afdhal amal, idkhalus surur 'alal mu'min, memasukkan kegembiraan kepada orang beriman. Oh, itu amal nang afdal itu. Nang orang pina sedih, jadi apa? Jadi hilang sedihnya, jadi gembira. Nah, misalnya ujar Nabi, kasauta auratahu, inya kada bisi pakaian, kada bisi baju, kada bisi apa, bari. Nah, au asba'ta ju'atahu, nya lapar, kada bisi makanan, dianjuri, ya. Atau hajat-hajat lain, apakah? Nah, jadi kita gembira hatinya, maka itulah afdhalul a'mal, termasuk amal yang paling afdhal. Menyukakan orang lain, menggembirakan hatinya. Sambungan hadis, waman parraja'an muslimin kurbatan, barang siapa melapangkan atas seorang muslim, memberikan kelapangan, kurbatan akan sesuatu yang menyakitkan hati umpamanya, ya tadi lapar, utang kada kau bayar, sakit kada kau obat, apalagi rumah atapnya bocor kalau kembali. Jadi kita berusaha jangan bujurkan atapnya kah, umpamanya ke atap lah atau apakah. Nah itu ngarannya melapangkan, nangnya sedih, sakit hati. Maka siapa yang berusaha melapangkan itu, farrajallahu, niscaya Allah lapangkan juga. Nah ini penting mana nih, Allah lapangkan bagi nang melapangkan orang tadi, kurbatan, satu apa kesedihan, satu kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, daripada kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari kiamat kena. Namun hari kiamat ini banyak banget kesulitannya, berjuta-juta kesulitan. Tapi karena orang itu lagi di dunia, ketujuh melapangkan orang, ketujuh melakukan kesulitan orang, menghindarkan kesulitan, melapangkan tadi, semua kesulitannya di hari kiamat dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di dunia lah sama-sama muslim, Bang. Ada lagi di hadis, barang siapa berusaha menunaikan hajat saudaranya muslim, semua hajat-hajatnya ditunaikan Allah dan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, ada lagi sambungannya, dituliskan baginya dua kelepasan, bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq, lepas dari api neraka dan lepas daripada munafik. Nah, itu bagus banget nih, menolongi orang kisahnya lah sekama semampu kita ya. Kalau ada kawa banyak sedikit, asal ada, nah asal ciri menolongi, kasihan ya. Bagi-bagi sembako banyak lah, ini banyak orang bagi-bagi sembako. Nah nang visi duit banyak, nah ayo sini. Nah, waman satara musliman, dan barang siapa menutup celak saudaranya muslim, nya ngaran manusianya pasti ada celah itu, kalau sebaik dia pasti ada celahnya kita ini. Nah, lalu ditutupi, ada nama uyang-uyang,
sudah kita kisah lain jangan ditutup celahnya, maka Allah tutup juga kecelaannya nanti pada hari kiamat. Nah, Tuhan membalaskan, ditutup segala macam kecelaan kita hari kiamat. Hari kiamat itu terbuka semuanya kena. Lah di dunia ini kawan menutupi masih, tapi mun di akhirat kita kawan lagi. Tapi karena dia dulu waktu dunia menutup celah saudaranya muslim, maka celah dirinya ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan membalaskan itu kepada orang sesama muslim tadi. Wa an Abi Hurairah, itu muttafaqun alaih, hadis yang ke-13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara muslim, sesama muslim saudara. Suku apa aja ya, kalau lah suku, bangsa apa ya, semua aneh, segala bangsa segala suku apa aja, bilanya Islam saudara. La yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya, mengkhianati sesama muslim. Khianat itu lawannya amanah lah. Khianat, nah berjanji bila terpilih akan ini sekalinya roh. Ini musim orang pilkada ini hati-hati janji-janji, nah itu amanah lah. Apabila saya terpilih saya akan begini, soalnya janji aja, hati-hati itulah. Tuh bila menyalahi janji, iya hianat ngarannya. Nah, maka kada boleh hianat. Nah, hati-hati janji. Wala yakzibuhu, dan tidak boleh mendustainya. Mendustai. Pada ini sekalinya dustai aja. Wala yakhzuluhu, tidak boleh menghinanya. Kullul muslim alal muslim, semua orang Islam sesama Islam haram apanya, irduhu sifatnya, maluhu hartanya, damuhu darahnya. Maksudnya haram menjelek-jelekan orang Islam, sifat-sifatnya dikuya-kuya yang kada bagus, haram. Maluhu haram, hartanya diambil, haram diambil lah. Mun diutang kada apa-apa, mun mau aja lah. Nah, mengambil tanpa setahuinya, mencuri itu kan haram, hartanya haram diambil tanpa setahunya, tanpa izinnya. Wadamuhu haram darahnya daripada ditumpahkan. Nah, dilukai ya, dibacok, ditikam. Nah, ini sama Islam lah. Haram kada boleh menikam saudaranya sendiri. At-taqwa hahuna, takwa itu jangan Nabi di sini nah. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Waktu Nabi membaca itu, beliau mengisyaratkan hati. Takwa itu ada di dalam sini. Takwa dalam hati adanya. Jadi kada kelihatan bang lah. Tapi kada kelihatan di hati, tapi di gerak-gerik bisa. Ini orang takwa, dari gerak-geriknya kelihatan. Walaupun takwanya di dalam sini. Bihasabi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dianggap jahat. Cukup seseorang itu dianggap berbuat jahat kalau dia menghina saudaranya yang Islam. Nah, cukup dianggap hina, cukup dianggap jahat kalau menghina saudara. Nah, jadi kita sesama muslim jangan apa? Jangan saling caci mencaci atau maki-maki, jangan. Kalau perlu puji aja kita ya kalau. Nah, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Sampai di sini dulu yang kita baca, masih panjang lagi hadisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.